dan harus punya tujuan. Jadi ibaratnya kita kadang kan kita dari sisi perempuan kadang mungkin ibaratnya malu untuk sampaikan, oh ini tujuannya. Tapi kalau saya kan tipenya, saya memang orangnya belak-belakan, Kak. Halo apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Carol di Escape to UK. Saya sehat, saya harap teman-teman sehat lah ya. Oke teman-teman, saat ini saya kembali mengajak teman-teman untuk mengikuti pembicaraan saya dengan Ade Nina di Jayapura tentang hubungan jarak jauh. Jadi kami sudah bicara sebelumnya dan itu adalah bagian yang pertama. Teman-teman nonton dulu, kemudian yang belum nonton lah ya, jadi nonton dulu, kemudian nonton pembicaraan kami bagian yang kedua, bagaimana suka dukanya, apa saja yang harus kami miliki untuk bisa menjaga hubungan jarak jauh ini tetap bertahan dengan baik ya. Jadi ini Adenina ini hubungan cintanya dengan seorang pria Belanda. Oke, yuk kita kembali dengar percakapan saya dengan Adenina. Jadi memang ini juga ya Kak, kita juga sebagai wanita kita juga feeling ya Kak. Betul Kak tidak? Maksudnya kita feeling, jadi kita pasti kan ada feeling juga kan? Betul, itu betul sekali. Lebih memperkuat lagi karena misalnya kayak dengan orang tuanya juga kita dekat, kemudian dia dengan keluarga juga, dengan keluarga di Papua juga dekat juga. Kan banyak yang bilang kalau kita punya pasangan tuh kadang kita punya cerminan diri, betul kah tidak? Iya, betul sekali. Adik, kakak rasa betul, itu betul sekali. Saya dan saya punya itu saya rasa itu akan benar-benar terasa setelah menikah. Tapi Ade dapat dia punya greget itu pada waktu pacaran. Ibaratnya kita saling menilai juga Kak. Betul. Pada saat kita menjalani itu. Iya betul. Sekarang ini kan karena sudah kayak zaman sudah semakin canggih, jadi ada banyak juga yang model sekarang ini kan ada orang yang menggunakan internet untuk mencoba membangun hubungan, tapi sebenarnya ujung-ujungnya untuk uang ya. Jadi ada mengerti itu yang saya bilang yang apa ada yang mau pacaran dengan orang dari kita punya orang ya, maksudnya banyak yang saya kenal seperti itu. Terus tiba-tiba dia bilang dia kirim barang dan tiba-tiba dia bilang aduh minta maaf karena barang tidak sampai karena harus bayar sekian, kok bisa bayar, kasih ada buat. Nah itu kan dari situ kan kita bisa tahu tuh orang ini seperti apa, karena tidak mengirimkan barang dengan yang wow besar seperti itu juga bukan hal yang itu mungkin, tetapi kadang-kadang itu hal yang bukan mustahil, tapi itu hal yang bukan harus dilakukan kan, apalagi baru kenal terus tiba-tiba mau kirim berlian, permata, komputer, apa semua. Seperti jadi maksudnya akhirnya kita sendiri rasa tuh ini orang ini bagaimana begitu kan. Lebih maksudnya cinta itu lebih pada perbuatan ya, pada kesetiaan setiap walaupun jauh, kesetiaan setiap hari seperti itu ya. Dan itu juga semacam yang model begitu juga takutnya scam ya Kak? Iya, itu memang scammer mereka itu. Iya. Mereka. Karena ya begitu sudah harus lebih memilah-milah juga. Kayaknya saya pernah juga dapat pertanyaan seperti itu. Jadi ada kenalan, dia info ke saya, dia cerita seperti yang kakak cerita. Terus saya cuma balas aja, saya bilang begini, hati-hati karena sekarang ini kan banyak yang menggunakan media sosial itu untuk something. Jadi kita harus pinter-pinternya kita seperti itu. Betul sekali. Apalagi kalau misalnya mengenal tidak secara langsung ya Kak. Betul. Kalau mengenal tidak secara langsung, memang kita harus pinter-pinter untuk bisa lihat. Betul. Jangan lakukan sesuatu yang merugikan kita sebelum benar-benar mengenal secara nyata personal. Ya betul. Gitu.
Tapi ya itu sudah saya setuju sekali dengan Ade, memang dari dalam bisa bicara apa ini betul atau tidak ya. Dan bilang feeling so strong kayak Iya. ini. Tapi kakak dengan vlog ini juga, dengan kakak punya vlog ini jadinya banyak yang bisa tahu tentang ibaratnya mereka bisa pelajari juga bahwa kalau mereka punya kayak kenalan atau apa Hmm. yang meminta seperti yang kakak cerita tadi, mereka juga lebih waspada toh kak. Iya, iya. Apapun yang terjadi memang harus waspada. Itu memang pesan Iya. karena tidak semua orang asing itu, tidak semua orang bule itu baik. Maksudnya kita ada di sini, saya ada di sini, saya Iya betul kak, iya, betul betul. saya ada di sini saya lihat ternyata ada saya punya teman yang punya masalah seperti ini dan tahu oh ternyata oh laki-laki ini tidak baik, tapi kenapa dulu saya berpikir orang bule baik, ternyata tidak. Jadi memang harus harus hati-hati apalagi yang yang ingin punya punya pasangan hidup orang bule lah ya. Tidak semua orang bule itu baik. Harus berdoa. Itu memang itu harus berdoa supaya Tuhan memimpin dari dalam feeling nih, kasih dituntun benar-benar untuk bisa jumpa dengan orang yang terbaik sudah. Jadi kakak bilang berdoa nih, saya jadi ingat lagi kak. Saya jadi ingat ada sambung lagi. Iya, saya juga Ada berdoa jadi. Ada saya punya cerita. Jadi saya waktu itu kan saya setiap kayak macam, karena saya suka traveling kak. Iya. Jadi waktu itu saya sempat ke Manila di Filipina. Jadi pas saya ke Filipina itu ada salah satu gereja ya. Salah satu gereja yang gereja tua lah ibaratnya, yang biasa orang setiap ke Filipina tuh pasti wajib masuk list untuk itu yang dong dikunjungi. bilang Black Jesus kah? Saya lupa nama gerejanya. Di depannya Cuma tuh gerejanya tuh kalau pasar. Dong jual ya, lilin-lilin untuk iya, betul, biasa ke sana. Iya, kakak juga pernah ke sana. Iya, gereja Katolik. Iya, betul. Black Nazarene. Itu di bawah, dong bilang. Namanya kak. Waktu saya ke sana lagi renovasi, karena saya waktu ke sana saya bilang aduh ini ada renovasi, saya masuk kah tidak, karena kan mereka ada sementara renovasi, jadi pembatasan kayak pengunjung begitu kak, tidak terlalu banyak yang masuk. Waktu itu pas sudah rintik-rintik, tapi masa saya di depan gereja saya tidak masuk. Dulu waktu lalu kan belum ada booming covid toh kak, jadi ya tidak masalah kalau berdempet-dempetan. Akhirnya masuk ke dalam, terus aduh ini saya sudah ada dalam gereja, saya ada berdoa. Salah satu pergumulannya saya nih toh kak tentang satu pasangan. Aduh. jadi betul-betul biasanya tuh ya memang kita pasti kayak kita ke gereja pasti kita sampaikan segala sesuatu yang kita rasakan, mungkin kita punya pergumulan. Nah kali ini tiba-tiba muncul di saya punya kepala tuh pergumulan soal pasangan kak, padahal kalau dipikir-pikir setiap saya kayak traveling, saya solo traveling ya kak, jadi saya tidak berpikir untuk mau berdoa yang bagaimana seperti itu, tapi kali itu tiba-tiba langsung muncul di saya punya kepala dan langsung saya bilang saya bergumul soal pasangan. Saya bergumul soal pasangan, saya sampaikan di dalam doa itu. Berjalannya waktu, saya ingat kembali waktu pada saat Marco datang kunjungi Papua. Saya jemput dia di Bandara Sentani kak, muncul dari pintu langsung saya bilang oh ini sudah saya doain waktu lalu saya ungkap. Jadi langsung tentu sama cerita. Jadi langsung tiba-tiba saya punya hati. Jadi kita perempuan juga kita punya feeling kan, kita harus ikut kata hati juga kak. Betul ya. Jadi kayak sebelum dia datang itu saya pesan bunga. Jadi saya cari kayak semacam kayak bunga juga, tapi ditaruh di dalam kotak kak. Iya. Biasa orang-orang kalau misalnya acara Valentine atau apa mereka, tapi ini bukan warna pink, warna biru. Saya pegang itu karena saya datang dengan mama kan, saya pegang bunga itu, saya lihat, saya bilang dia muncul, pas dia lihat saya, kita dua sama-sama senyum, langsung saya bilang aduh ini sudah saya punya doa. Ini saya punya doa yang selama ini, walaupun memang berapa kali saya ke Belanda, tapi
baru kali itu yang saya feeling macam betul-betul kuat, Kak. Oh, salah satu lagi yang harus dilakukan untuk orang yang LDR tuh memang harus banyak kuat berdoa juga. Itu betul Berdoa juga sekali. karena iya. Saya selalu bilang sama itu, aku tuh saya punya jawaban doa. Kau tuh saya punya jawaban doa. Sampai sekarang Ya, kalau saya betul. bilang kau tuh saya punya jawaban doa, dia bilang iya saya tahu, iya saya tahu, iya saya tahu. Karena dia tahu bagaimana karena bagaimana bergumul untuk orang yang baik kita mencoba dengan kita punya kekuatan ternyata mandek, tidak membuahkan hasil yang baik toh. Terus pada saat itu oke, sudah Tuhan, saya lepaskan semua, saya hanya mau kau yang tuntun saya. Kadang-kadang apa yang kita minta, apa yang jadi kita punya pergumulan, bisa jadi itu mendekati. Kayak saya juga salah satunya tuh kan saya tidak pernah membayangkan bahwa dia tuh juga suka nasi, Kak. Karena kan tidak semua orang Iya. orang luar tuh suka nasi kan, Kak. Jadi saya sempat yang waktu pada saat dia senang makan, maksudnya dia lahap gitu, saya bilang, ya ampun, ternyata dia ini suka makan nasi begitu. Dan ternyata kita berdua tuh punya selera sama, Kak. Saya kan suka makan. Jadi karena dia juga suka makan nasi, terus kan kalau kayak di restoran Cina begitu kan menu-menunya semua menu-menu Asia. Iya. Jadi makanya saya bilang, dalam hati saja saya bilang, aduh, saya bahagia, saya setidaknya dia bisa makan makanan Asia ya, dia lahap dengan makan makanan Asia, karena apalagi pada saat nanti kita sudah menikah, sudah berkeluarga, suatu saat pasti akan bolak-balik Papua kan. Betul. Dan berkunjung ke keluarga begitu. Iya. Otomatis pasti makan nasi. Kayak saya rencana mau ke Belanda, Kak. Ke Belanda untuk libur, kan ada libur yang Lebaran ini. Iya. Planning begitu, tapi setelah itu saya pikir-pikir, sudah, daripada ini mendingan nanti Marco yang datang. Tahu-tahu ternyata semua tiket dibatalkan. Iya, semua betul, tiket dibatalkan, jadi ya sudah, maksudnya ya demi kebaikan juga, karena sekarang nih masih booming COVID, mendingan ya. Dan hal ini juga yang membuat LDR semakin kayak kenapa cepat benar sekali, Kak, supaya jumpa. Benar sekali. Salah satunya ini juga. Jadi ini berarti judulnya nih, Cintaku Terhalang COVID-19. Aduh. Kayaknya itu yang tepat itu ada. Iya. Jadi ini terhalang COVID. Kadang masalah-masalah seperti ini bikin tong give up ya, tapi itu akhirnya kembali ke pribadi masing-masing toh. Benar. Iya. Harus sabar, karena ini sesuatu yang memang tidak kita duga. Betul. Iya, betul sekali. Saling mengerti juga. Ade dong ada planning ke depan pernikahan itu bagaimana, Ade? Ada, Kak. Iya, ada planning. Jadi ini kebetulan karena dia juga lagi pengurusan kan segala pengurusan otomatis hanya melalui kayak email seperti itu toh, Kak. Iya betul. Jadi iya, karena lagi masih booming seperti ini. Jadi semua pengurusan itu, Kak, jadi bukan hanya LDR-nya saja yang via telepon, pengurusan untuk masa depan juga via telepon. Iya, betul. Gara-gara booming. Jadi memang kayak misalnya dia di sana juga dia pengurusan juga, saya juga pengurusan. Memang itu lagi salah satu yang harus digarisbawahi dalam LDR adalah harus punya tujuan, Kak. Iya, betul. Iya, harus punya tujuan. Iya. Punya komitmen, dan tujuan, komunikasi, ya, sabar. Tidak usah, kadang kan kita dari sisi perempuan kadang mungkin ibaratnya malu untuk sampaikan, oh ini tujuannya. Tapi kalau saya kan tipenya, saya memang orangnya belak-belakan, Kak. Jadi apalagi untuk kedepannya tuh memang pada saat menjalani itu kita harus tahu, oh ini kita tujuannya mau kemana. Begitu ya, betul. Tujuannya mau kemana. Main-main atau mau serius kan? Nah, betul, karena kayak usia tuh kan tidak semakin muda toh, kan? Betul. Jadi harus ada tujuannya. Jadi dan ternyata kita punya visi misi yang sama. Jadi harus punya visi misi yang sama juga.
betul Jadi betul. visi misi yang sama, tujuannya mau kemana, Heeh. jangan sudah menjalani lama, terus tidak ada tujuan, Itulah, betul. itu ya bagaimana? Tidak, iya, heeh. Nggak Kalau salahnya tidak kita kayak buang-buang waktu, Kak. betul betul sekali, Ade. Salah satu yang dalam hubungan LDR juga dokumen juga harus, Oh, iya, eee, itu harus, heeh. ya harus harus jadi fokus juga atau fokus utama Iya, juga. Ade kalau di apa kemarin di kedutaan kedutaan Inggris toh waktu Kakak dong menikah, yang dorang minta dokumen dari torang yang termasuk dari selain dokumen pernikahan dan lain-lain untuk visa, untuk saya punya visa, itu mereka meminta print komunikasi komunikasi selama kami pacaran. Seperti itu. Jadi kami punya email-email Oh. tuh, iya email-email, kami punya dokumen tebal begini deh. Oke, sudah deh. Kasihan ini semalam di sana lagi. Iya Kakak, tidak apa-apa. Saya malah senang sekali karena bisa cerita banyak dengan Iya, Kakak, iya, iya, iya. Iya, senang juga dengan Ade punya cerita. share-share. Salam kenal buat Marco dan saya akan berdoa buat kalian dua. Tetap ikut kata hati, karena kata hati tidak pernah bohong. Aisyah bicara belum menangis lagi. Tunggu dulu, kesimpulannya Iya, LDR itu sama-sama. komitmen, komitmen, dokumen-dokumen, tujuan, Iya, kepercayaan, terus waktu, komitmen, terus sabar, sabar dalam sabar. segi waktu, sabar dalam segala pengurusan dokumen, Iya, terus pengertian tetap juga. romantis, Ya, itu harus, itu bumbu itu. harus. Harus selalu romantis. Harus Iya selalu betul fokus. Kakak. Oke, sudah ada. Terima kasih banyak. Mungkin ada pesan-pesan dari Ade buat yang lagi LDR atau yang lagi mencari pasangan atau mungkin ada yang mau bule. Ini kan lagi seru-serunya mau bule. Bagaimana Ade? Paling kalau pesan, oh ya, Apa? saya punya pesan ini, eh, memang jodoh di tangan Tuhan, Betul. tapi kita yang menentukan, kita juga yang berusaha, itu Kenapa saja. Ade ini dia punya ini sama dengan saya? Jadi begini, Iya kakak, betul. tapi jujur saja, setiap kakak punya apa yang kakak sampaikan, kayak macam sebagian mirip dengan Sakis. Iya, jadi betul. Ada yang bilang begini, ada yang bilang jodoh di tangan Tuhan. Jadi duduk-duduk saya tidak bisa, kita harus berusaha. Saya berusaha untuk Iya benar. Benar, kita juga harus berusaha, betul sekali kak. betul betul betul. Setuju dengan Ade. Kita tidak mungkin akan bertemu dengan pasangan hidup kalau kita hanya tidur dalam kamar dan berdoa. Iya toh? Harus berdoa dan bekerja. Iya, Orang benar orang. sekali. Oke Ade, ini benar-benar tutup Betul nih. sekali. Iya, kakak. Oke, sudah Ade. Terima kasih banyak untuk Ade punya waktu. Iya. Terima kasih juga kakak karena kita sudah sharing-sharing banyak hal dan hampir setiap kisah macam mirip-mirip begitu. Iya, iya betul, ada betul sekali. Dan Tondo punya apa? Tondo punya em, apa semangat ini sama tentang yang doa itu semua sama. Maksudnya Iya betul ya harus kak. berusaha, tidak berdoa bilang Tuhan saya mau ini baru tidak ada usaha, tidak harus usaha. Berusaha betul sekali, benar. Entah itu mencoba menjalin hubungan persahabatan dengan orang lain seperti itu kan, dan Tuhan akan tuntun kita menemukan pasangan hidup kita. Pasangan hidup. Iya sudah. Oke, baik kakak. Aduh, seru Oke, sekali. hormat Ade. Iya, I'll pray for Kak. you. Salam hormat buat lagi juga. Iya, Salam iya. sayang buat Alicia. Iya, 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 iya. sudah. Terima kasih. Iya, kakak. Ya, sampai Ya, Tuhan berkati. Salam kakak. hormat buat orang tua dan mama dan semua. Iya, Siap, dah. siap, kakak. Ya, dah, kakak.